Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita muliakan, kita banggakan keluarga besar dari Habib Ahmad bin Uthman Al-Aidarus, abang saya, dan juga Ummah Iha. Kita doakan semoga mereka berdua beserta segenap anak-anaknya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, selalu dalam pandangan kasih sayang dan cintanya Allah SWT, selalu dalam syafaat dan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap keluarga besar dari ayahanda Habib Uthman bin Abdullah Al-Aidarus, kita doakan semoga abah, anak, mantu, cucu, cicit selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Para hubabah, para syarifah, para ustadzah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan keberkahan dari Allah SWT insyaallah. Juga kepada tim Firqah Banat Ribat, kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan, dalam kasih sayang dari Allah SWT dan Rasulnya. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang datang dari lamaan maupun yang datang baru saja. Kita doakan semoga semuanya dalam pandangan kasih sayang Allah, dalam pandangan rahmatnya Allah, dalam syafaat Nabi Muhammad, dalam kasih sayang Nabi besar Muhammad yang luas tak terbatas. Nabi punya syafaat ibarat perahu, kita semuanya muat di sana. Nggak ada yang nggak muat, nggak ada yang nggak kebagian tempat dalam perahu syafaatnya Nabi besar Muhammad. Bu, saya alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah tiap tahun bikin maulid di Jakarta. Tambah tahun tempatnya tambah nggak muat, tambah nggak muat. Ibu-ibu sekalian, tapi kalau kita pikir-pikir, segini banyaknya umat, gak ada yang gak muat sama Nabi besar Muhammad.
Saya mengusahakan tempat yang luas terus saja. Tapi bagaimanapun kita berusaha, selalu aja tempatnya enggak muat. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, lihat betapa keterbatasan kita sebagai seorang manusia. Saya jadi mikir, ya Allah, nih jangan sampai nih ada yang enggak muat sama syafaatnya Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah janjikan syafaat Nabi Muhammad muat buat semuanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami ke atas muka bumi ini. Makanya selagi kamu bagian dari alamin, selagi kamu bagian dari manusia, selagi kamu bagian dari jin misalnya, tapi kan nggak ada di sini, atau ada, nggak tahu deh saya. Selagi kita masuk dalam kelompok manusia dan jin yang disebutkan alamin, alam itu adalah ail mukallafin minal alam. Ini kalau yang belajar bahasa Arab agak lamaan, tahu ada bentuk kata yang dijamak malah justru tambah sedikit, yaitu alamin. Nggak usah lah ya, takut nggak ngerti. Sesuatu itu kalau misalnya nih, satu nih, bantal, wisada. Kalau dibentuk jamak, fasaid, artinya jadi banyak. Mungkin ada bentuk kata lagi yang artinya bantal-bantal yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk kata jamak itu ada banyak. Teman-teman sekalian, alam itu artinya adalah semua selain Allah. Namanya alam. Pohon, tumbuhan, batu, kerikil, bunga, saya, bantal, kursi, semua nih. Namanya alam. Dijamakkan, dibentukkan kata jamak. Artinya dibanyakkan gitu, dibentukkan kata jamak. Alam jadi alamin bentuk jamaknya. Artinya bukannya jadi tambah banyak, tambah sedikit. Sebab alamin artinya adalah ayil mukallafin, aidi aklin, min insin wajan, yang berakal dari seluruh kehidupan umat manusia. Seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Siapa mereka? Manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang baginda kita Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai perwujudan kasih sayang kami, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk alamin, untuk manusia dan jin. Maka selagi kamu manusia, kamu bisa ditampung sama rahmatnya Allah yang berupa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih sayangnya muat buat kamu, muat buat kamu, muat buat keluarga kamu, muat buat saudara-saudari kamu, muat. Enggak usah ada yang khawatir, enggak kebagian, muat, semuanya muat. Enggak usah ada yang sok merasa paling disyafaati sendirian, enggak.
muat buat semuanya. Dan jangan juga kamu merasa kayaknya dosa-dosa saya udah gak mungkin lagi disyafaati sama Nabi Muhammad. Kayaknya aib-aib dalam diri saya, syafaat Nabi Muhammad gak bisa menampung saya. Enggak Kak, Bu, Dek, kayak apapun diri kamu, Nabi Muhammad muat buat kamu semuanya. Syafaat Nabi Muhammad, dekap kasih sayang Nabi Muhammad, kamu muat di dalamnya, kamu muat di dalamnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi, muat buat pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Syafaatku menampung hingga bahkan kepada yang paling besar dosanya, selagi dia adalah umatku. Mau kayak apapun besarnya dosa kamu, syafaatku lebih besar lagi dari itu. Mau seberapa buruk aib-aib kamu, syafaat Nabi Muhammad jauh lebih besar daripada itu. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Nabi Muhammad muat untuk kita semuanya. Masalahnya cuma satu aja, mau apa nggak mau, datang apa nggak datang. Mau hujan derasnya kayak gimana, kalau kamu di dalam ruangan yang tertutup, ya kamu nggak kebagian setetesnya sekalipun. Syaratnya kamu harus mengajukan diri. Syaratnya kamu harus mendatangi. Makanya Nabi Muhammad dalam hadis lain lebih jelas menyampaikan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian masuk dalam surga, illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Kayak Nabi lagi mau bilang, semuanya sih bisa masuk surga, surganya muat buat kalian semua, syafaatku muat buat kalian semua. Tapi kalau ada yang gak mau, saya mesti gimana lagi? Saya mesti apa, kata Nabi? Kalau orang emang gak mau, saya gak mungkin ngejar-ngejar satu-satu kalian. Kalau kaliannya gak mau gimana? Illa man aba, kecuali kalian yang gak mau. Sahabat segera angkat tangannya, waman ya'ba ya Rasulullah. Ada Rasul yang gak mau masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Bu, Nabi nggak bilang man ata Allah dakhalal jannah, harus man ata'ani dakhalal jannah. Nabi nggak bilang siapa yang taat pada Allah dia akan masuk surga, siapa yang durhaka sama Allah dia nggak mau masuk surga. Nggak gitu Nabi Muhammad bilang. Tapi Nabi Muhammad bilang, siapa yang taat padaku dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka padaku, meninggalkanku, berarti dia emang nggak mau masuk surga. Artinya bahwa kamu menuju Allah harus lewat pintunya Nabi Muhammad. Kamu taat kepada Allah harus di belakangnya Nabi Muhammad.
Kalau kamu nggak seneng, nggak demen, nggak cinta sama Nabi Muhammad, berarti kamu enggan untuk bersama dengan Nabi Muhammad. Artinya kamu enggan untuk masuk ke dalam surga. Mahma amilti ma'amilti, mau ibadah kamu sundul langit sekalipun, kamu nggak mau sama Nabi Muhammad, surga nggak mau sama kamu. Harus lewat Nabi Muhammad. Pintunya Allah, jalannya Allah, harus lewat Nabi Muhammad. Makanya kenapa bulan Rabiul Awal kita senang, kita hadir majelis maulid, kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang bilang kalian berlebihan sama Nabi Muhammad, kalian mendewakan Nabi Muhammad, kalian menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, dia pasti adalah orang yang gak paham urusan, gak paham, gak nyampe. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Bu, ibadah itu apa sih? Kamu mau mendekat kepada Allah gimana caranya? Sholat. Iya, kamu harus sholat. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tapi sholat nih, kamu sholatnya nggak sah kecuali kalau kamu cara sholatnya ikut cara sholatnya Nabi Muhammad. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kata Nabi. Kayak gimana Rasul cara kami sholat? Jangan ngarang sendiri ya. Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Maka kita sholat duhur kayak Nabi Muhammad sholat duhur. Kita sholat asar kayak Nabi Muhammad sholat asar. Kita nggak boleh sholat abis asar, sholat sunnah abis asar kita nggak boleh sholat. Katanya sholat ibadah, iya. Tapi Nabi Muhammad bilang la sholata ba'dal asar, nggak ada sholat sunnah abis asar. Kita pun nggak boleh sholat habis asar karena Nabi Muhammad melarang kita sholat habis asar. Sholat sunnah. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan kalau kamu lihatin sholat ibadahmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dalam sholat ngadep Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di akhir sholat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Saudaraku sekalian saya muliakan, bagian dari sholat. Sholatmu adalah munajatmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di akhir sholat kamu nggak sah sholatnya kecuali sesudah kamu ucap salam kepada Nabi Muhammad. Dan ucap salamnya kamu nggak bilang, kamu kan lagi ngadep Allah nih. Kamu ngucap salam nggak disuruh bilang Allahumma balligh ilan nabi assalam, Allahumma balligh ala nabi assalam, ya Allah sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad. Enggak, Allah nggak suruh kamu bilang kayak begitu. Kita nggak diminta untuk nih saya lagi sholat, saya lagi ngadep sama Allah, tapi saya juga harus ucap salam kepada Nabi Muhammad. Kita nggak bilang ya Allah sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad, nggak gitu. Tapi nih kamu lagi sholat ngadep sama saya, kata Allah, kamu ucap salam sama Nabi Muhammad. Gimana cara saya ya Allah buat ucap salam sama Nabi Muhammad? Baca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh.
Salam untukmu wahai seorang nabi. Salam untukmu wahai seorang nabi. Lah kita kan lagi ngadepnya sama Allah. Kok salamnya untuk Nabi Muhammad pakai bahasa engkau? Salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Ya, kita lagi ngadep Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Sebab ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad adalah jalanmu menuju Allah. Sebab kamu nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Maka salatmu adalah penghadapanmu kepada Allah dan ucapan salammu kepada Rasulullah. Dan adalah ucapan salam kita kepada Nabi Muhammad. Satu jalan. Kamu nggak bisa nyampe kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Kamu mendekat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa orang-orang yang dekat dengannya kepada Allah. Ini tuh satu jalan, kamu nggak usah bingung-bingung. Yang kamu perlu lakukan adalah mendekatlah kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang enggan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang tertinggal dari perahu besar syafaat Nabi besar Muhammad. Kita semuanya perlu sama Nabi Muhammad. Saya perlu sama Nabi Muhammad. Kamu juga. Kita sering gak sadar betapa perlunya kita sama Nabi Muhammad. Bu, kayak anak-anak kecil tuh, anak bayi, siapa yang paling mereka perlukan? Ibunya. Anak bayi perlunya cuma satu aja, yaitu ibunya. Ibu-ibu sekalian, dia nggak peduli ada siapa di sekelilingnya, selagi ada ibunya dia cukup. Kan begitu? Mereka nggak menyadari yang paling mereka perlukan adalah ibunya. Ini kita nih, sesudah segini dewasanya, ada banyak di antara umat manusia, umat Islam nggak sadar betapa perlunya mereka sama Nabi Muhammad. Itu sebabnya Nabi Muhammad yang ngasih tahu kita. Itu sebabnya Allah ngasih tahu kita siapa Nabi Muhammad, biar kita sadar keperluan kita tentang Nabi Muhammad. Kamu perlu sama Nabi Muhammad. Kamu sering gak sadar itu, teman-teman. Kamu perlu sama Nabi Muhammad. Kamu sering lupa itu. Anak-anak kamu perlu sama Nabi Muhammad. Kamu sering kali gak ngasih tahu mereka hal itu. Kamu bilang sama anak kamu, nak, kamu perlu belajar. Sebab kalau kamu belajar, kamu jadi orang pinter, nanti kamu bisa kerja bagus, kamu dapat duit. Sebab kita dalam hidup perlu sama uang. Jarang-jarang di antara kita orang tua yang ngenalin anaknya betapa mereka perlu sama Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang bilang sama anaknya, nak, kamu harus rajin belajar biar kamu pinter. Nanti kalau kamu pinter, kamu bisa dengan mudah mempelajari agamanya Allah. Kamu bisa dengan mudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Kamu bisa dengan mudah jadi seseorang yang dicintai sama Nabi Muhammad.
Kamu umat Nabi Muhammad, nak. Biar kamu disayang sama Nabi Muhammad, kamu harus belajar dengan rajin. Kasih tahu betapa perlunya mereka sama Nabi Muhammad, sama syafaat Nabi Muhammad. Kalau anak kamu lagi ada yang sakit, nangis misalnya, kasih tahu sama dia, yuk nak baca sholawat, biar Allah kasih kepadamu kesehatan berkatnya Nabi Muhammad. Ya, kita minta syafaat Nabi Muhammad biar kamu cepat sehat. Ayo bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau anakmu ngadu, mama doain ya, besok mau ujian. Kamu jangan cuman bilang, belajar yang rajin nak, biar kamu gak gagal ujiannya. Kasih tahu mereka betapa perlunya mereka sama Nabi Muhammad. Nak, selain kamu belajar baca sholawat ya nak ya, baca sholawat, minta sama Allah berkatnya Nabi Muhammad, kamu dikasih kelancaran mengisi ujian. Biar mereka faham kebutuhan mereka terhadap Nabi Muhammad. Biar mereka faham perlunya mereka sama Nabi Muhammad. Kamu juga ingetin terus diri kamu tentang perlunya kamu sama syafaat Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, saya seringkali ketika saya ngerasa saya nggak pinter jaga hati, ketika saya ngerasa ya ampun kenapa saya gitu tadi, kenapa saya nggak bagus tadi, kenapa saya berantakan akhlak saya, kenapa saya nggak bener ngomongnya, kenapa ucapan saya mungkin menyakiti orang lain, kenapa ada yang sampai sakit hati karena ucapan saya nggak pinter banget jaga hati, saya nggak pinter banget jaga lisan. Ibu-ibu sekalian, hal termudah, hal terdekat untuk saya lakukan adalah saya pegang tasbih, atau sekurangnya saya mulai menghitung dengan jari saya mulai bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saya bilang, ya Allah, bukankah Nabi Muhammad adalah manusia yang paling pintar jaga hatinya? Ya Allah, bukankah Nabi Muhammad adalah manusia yang paling pintar jaga lisannya? Ya Allah, dan bukankah saya adalah umatnya? Saya minta tolong ya Allah, yang kau berikan kepada Nabi Muhammad ciptakan pada saya, yang kau karuniakan kepada Nabi Muhammad bagikan buat saya umatnya. Ya Allah, syafaatkan Nabi untuk saya, hingga saya jadi seseorang yang lebih pintar jaga lisan, yang lebih pintar jaga hati. Perlu saya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu juga, kita semuanya perlu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kamu merasakan keperluan terhadap syafaatnya Nabi Muhammad, pertolongannya Nabi Muhammad, bantuannya Nabi Muhammad di dunia. Jauh lebih baik bagimu kamu faham betapa sangat perlu sama Nabi Muhammad di dunia, daripada kamu ngertinya nanti di akhirat, di saat semuanya sudah menjadi sangat terlambat. Lebih baik kamu fahamnya di sini, Bu. Lebih baik kamu mengertinya di sini, Dek. Lebih baik kamu mulai belajar dari sejak sekarang. Nah, betapa perlunya kamu sama Nabi Muhammad.
daripada kamu fahamnya, sadarnya, ngertinya nanti di akhirat. Khawatir di saat ngerti semuanya sudah terlambat. Di hari akhirat nanti al-kul yatamanna an yashum turabah. Kata Nabi Muhammad, kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, di hari akhirat nanti semua orang berharap kepengen mencium debu tanah yang sudah diinjak sama Nabi Muhammad. Di hari akhirat nanti bahkan para nabi-nabinya Allah berharap menjadi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Di hari akhirat nanti semua orang berharap menjadi yang dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan iblis di hari akhirat nanti berharap syafaat Nabi Muhammad. Tapi terlambat. Tapi nggak dapat. Kamu jangan, kita jangan jadi orang yang nyesel ketika melihat orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad berada dalam rombongan terdepan dengan Nabi Muhammad, dilingkupi cahaya yang sangat besar. Jangan sampai kamu di hari akhirat melihat teman-teman kamu, keluarga kamu yang dulu sering bersama denganmu, mereka masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, sementara kamu tertinggal pada hari itu. Menangis air mata darah. Sesudah air mata habis, menggigit tangan bukan sekedar jari, karena besarnya penyesalan pada hari itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Allah berfirman dalam Al-Quran, di padang mahsyar ada saat di mana orang-orang yang zalim terhadap diri mereka, di saat orang-orang yang berbuat salah memilih keputusan-keputusan salah sewaktu hidup mereka di dunia, menggigiti tangan mereka karena menyesal. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, nggak terima jari satu yang digigit, tapi tangan yang digigit. Semua jari, nggak terima satu tangan, ya deh 2 tangan, masuk semuanya ke mulut, digigiti sepanjang mahsyar, teman-teman. Bukan cuman asal gigit, berdarah-darah, digerigitin, sampai sesiku, habis sampai siku tangannya, dibalikin lagi, digigitin lagi, nyesel sampai ke ubun-ubun. Kenapa nyeselnya? Kenapa? Nggak sempat punya rumah waktu di dunia? Bukan. Nggak sempat nikah waktu di dunia? Bukan. Nggak pernah jalan-jalan waktu di dunia? Bukan. Bahkan bukan karena kurangnya salat, kurangnya ibadah, bukan. Melainkan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai waktu di dunia saya menempuh jalan membuat saya hari ini bersama dengan Nabi Muhammad.
Andai waktu di dunia saya ikutan rombongan yang mendekatkan saya dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya tidak memandang sebelah mata orang-orang yang begitu berbahagia saat bulan Rabiul Awal. Andai waktu di dunia saya tidak melihat dengan pandangan menghina kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan bersolawat. Andai saja waktu di dunia saya mengikuti jalan cinta yang menjadikan saya hari ini ada dalam belakang Nabi Muhammad, ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Kamu jangan sampai nyesel. Kamu jangan sampai nyesel. Bi'san nadamah yaumal qiyamah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari akhirat nanti. Gak bisa disusuli. Gak bisa disusuli. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, balikin lagi kami di dunia ya Allah. Kami pengen bikin apa yang bisa menjadikan kami hari ini dalam rombongan Nabi Muhammad. Tapi semuanya sudah terlambat. Sekarang nih kita belum terlambat. Sekarang nih kita masih bisa masuk dalam rombongan. Nggak apa-apa nyelip-nyelip juga, yang penting masuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih di belakang nih Ustazah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, nggak apa-apa. Kita main dari belakang nggak apa-apa juga deh. Yang penting masuk. Jangan sampai nih kita nggak masuk dalam rombongan. Tapi kita belajar juga, berusaha. Datang Rabiul Awal, yuk majuin barisan. Jika yang sebelumnya ada dalam rombongan di barisan-barisan di belakang, maju terus biar maju, terus biar maju, biar maju. Tapi saya kayak gini Ustazah, adakah kiranya Nabi Muhammad berkenan menerima? Terima teman-teman, terima. Saya kabarkan kepadamu kabar gembira. Nabi Muhammad itu kasihnya nggak pilih kasih. Nabi Muhammad itu sayangnya nggak ada bilangannya. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya tak terbilang. Asal mau, saya bilang asal mau. Asal kamu mau. Asal kamu mau. Nabi kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Nggak ada yang ditolak, nggak ada yang ditolak. Percaya saya, nggak ada yang ditolak. Kamu datang sama Nabi Muhammad, nggak ada yang ditolak. Nggak ada. Kamu mau bilang, tapi masa lalu saya kelam banget Ustazah, gelap banget saya. Enggak. Nggak ditolak kamu sama Nabi Muhammad. Nggak ditolak kamu sama Nabi Muhammad. Bu, kamu jatuh cinta sama seseorang di dunia, ulama misalnya. Kamu jatuh cinta sama seseorang di dunia, pejabat misalnya. Kamu seneng sama dia, belum tentu diterima, Bu. Betul? Ada kamu seneng misalnya sama artis, sama bintang film misalnya. Coba kamu mau apa? Kamu kirim surat? Kamu mau apa? Kamu mau transfer? Kamu mau kasih hadiah apa sama dia? Belum tentu diterima. Saya bilang belum tentu diterima.
Tapi kita dengan segala kekurangan kita, kita dengan segala aib dan celah diri kita, ibu-ibu saudariku sekalian, orang, manusia, andai tahu siapa kita, andai tahu betapa buruk-buruknya hati kita, betapa busuknya pikiran-pikiran kita, andai orang tahu betapa kelamnya masa lalu kita, belum tentu ada satu orang mau duduk di samping kita. Betul, betul. Andai suamimu tahu betapa buruknya hatimu, belum tentu dia masih mau sama kamu. Andai saudaramu tahu seperti apa hakikatnya hatimu, dirimu, belum tentu ada yang mau ada di samping kamu. Tapi Nabi Muhammad bersama dengan kelamnya masa lalumu, bersama dengan gelapnya hatimu, bersama dengan buruknya pikiranmu, bersama dengan aib-aib dan kekurangan dirimu, bersama dengan gunung-gunung dosa yang telah kamu lakukan, ketika kamu datang pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan membuka kedua tangannya, mendekapmu, menerimamu, seraya berkata, ummati, ummati. Tidak ada manusia yang lebih kamu butuhkan daripada Nabi Muhammad. Sebagaimana tak ada manusia yang menerimamu lebih daripada Nabi Muhammad. Ketika kamu datang padanya, ketika kamu datang padanya. Ada sahabat Nabi dulu, tinggal di dekat Mekah, di kampung dekat Mekah, punya toko, punya perdagangan besar di kampungnya, salah satu dari orang-orang kaya di kampungnya dia. Hidayah kemudian datang, dia masuk Islam. Dia datang ke Mekah sembunyi-sembunyi dari kaumnya, ketemu sama Nabi Muhammad, jatuh cinta pada Nabi Muhammad, dipandang wajah Nabi Muhammad, didengar suara Nabi Muhammad, dicium tangan Nabi Muhammad, hidungnya mencium wangi Nabi Muhammad, dan dia merasa ternyata surga tak harus menunggu sampai kematian tiba. Surganya ada di dunia. Kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Dia pulang kembali ke kampungnya. Berapa hari kemudian dia datang lagi. Minggu depannya dia datang lagi. Satu hari dia datang ke Mekah, habisnya dia tawaf kayak biasanya, dia menuju ke rumah Nabi Muhammad, tapi dia dengar dari orang-orang Nabi Muhammad sudah pergi, Nabi Muhammad sudah berangkat hijrah ke Madinah. Sedih, sepi, kosong. Surganya udah gak bisa lagi saya temui. Dia pun pulang ke kampungnya.
Dia bingung. Gimana ya? Orang di kampungnya mulai tahu bahwa dia sudah masuk dalam ajaran agama Islam. Dia bingung. Gimana ini ya? Tapi saya hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Rasanya masa sih saya karena sayang sama rumah, harta, perdagangan, saya kemudian jadi kehilangan kenikmatan tertinggi saya di dunia. Akhirnya setelah berhari-hari, berminggu-minggu dia mikir, bismillah. Mulailah dia jual pelan-pelan aset yang dia punya. Tanah dia punya mulai dijual. Barang-barang dagangannya mulai didiskon. Dijual, cepet aja. Yang penting biar jadi duit. Udah berbekal, mulai siap-siapin bekal. Sampai kemudian sebagian ada yang nggak bisa dijual juga, rumahnya, kendaraannya banyak, diantaranya nggak bisa dijual juga. Sampai sesudah berbulan-bulan mengumpulkan bekal, dia pun mempersiapkan unta buat dibuat perjalanan menuju Madinah. Sehari dua hari untaknya dibersihin sama dia, mulai ditaruhin bekalan-bekalannya dia, makanannya, minumnya, kemudian pakaian dia, hijrah kan, barang-barang yang dia bisa bawa, emas-emas apa semuanya, uang emasnya dia dan seterusnya, hartanya dia nih mulai tumpuk sama dia. Habis itu malam-malam kan takut dikejar sama kaumnya. Jadi malam-malam dari siang tuh diminta orang buat taruhin untanya. Malam itu ketika dia rasa orang udah pada tidur nih, dia mulai bawa tuh barang-barangnya berat. Sampai dia ketemu sama untanya dia yang udah dia sembunyikan itu, taruhin barang-barangnya, dia naik ke atas unta tersebut, mulai jalan pelan-pelan dia mau ke Madinah. Tambah jalan tambah ingat sama Nabi Muhammad. Besok nih mudah-mudahan udah nyampe ke Madinah nih, udah bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Tenang wahai diri, deritamu segera akan berakhir. Tenang wahai diri, besok hari kita sudah bersama dengan kekasih hati. Dia lagi jalan sambil mulai senyum. Tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang dari orang di kampung. Mau kemana kamu? Mau hijrah nih kelihatan. Mau ke Madinah nih. Oh mau ke Muhammad nih, mau ke Muhammad. Nah, nggak bisa. Balik. Dia mikir, ayolah, saya ini kan nggak terlalu manfaat buat kalian kalau di kampung saya. Saya hanya salah satu dari orang kaya di kampung, tapi kan manfaatnya buat kamu apa? Gini aja gimana? Kamu bolehin saya jalan, saya kasihin sama kamu kunci rumah saya. Saya kasihin sama kamu kunci kandang saya. Ada di situ binatang-binatang peliharaan saya, kendaraan-kendaraan saya, kuda.
Saya kasihin semuanya kamu, sama kamu, sama kalian nih, bagi-bagi dah. Mungkin ada 5 orang begitu. Kamu bagi-bagi dah tuh semuanya. Bolehin saya berangkat. Daripada saya berangkat kamu gak dapat apa-apa. Daripada saya pulang kamu gak dapat apa-apa. Mendingan biarin saya berangkat. Tapi kamu dapat kuda saya, dapat rumah saya, dapat nih saya buat kalian semua. Gimana? Gimana? Iya, deal. Mereka bilang tungguin. Rapat berlima itu tadi. Meeting dulu. Habis itu saya bilang, kamu beneran nih mau jalan berangkat aja? Iya, udahlah, nggak manfaat juga kan saya di kampung ini. Kalau kamu mau begitu, kami mau ambil unta kamu. Kami mau ambil semua barang-barang di unta kamu ini. Kamu turun, kami bawa nih semuanya, kamu baru boleh jalan. Mikir, gimana caranya nih? Naik unta aja baru besok nyampe, jalan kaki, kapan nyampenya? Habis itu semua persediaan perjalanan diambil pula. Yang ada nih saya nggak nyampe nih, karena kelaparan, karena kehausan. Boleh bawa ini aja nggak? Oh nggak bisa. Air deh. Oh kalau gitu balik aja. Balik aja. Kamu balik aja nggak apa-apa kok. Balik aja. Oh kalian nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Balik aja. Jangan gitu dong, jangan gitu. Ayo deh kita sepakatan. Ya udah kalau gitu udah jalan deh. Tinggalin semuanya. Bayang Nabi Muhammad. Ya udah ayo deh bismillah. Turun dari kudanya, turun dari untanya, kasih semua barang-barang. Tunggu bentar. Apaan lagi? Peci kamu lepas. Dilepas pecinya. Tunggu dulu. Cincin. Pakai cincin. Lepas. Tunggu dulu. Baju lepas. Dilepas bajunya. Sampai hanya tinggal 2 kain. Kain di atas, kayak atasan gitu, sama kain di bawah, kayak kain sarung gitu. Nah, bentar. Sepatu kamu tuh, alas kaki lepas. Lepas alas kaki. Dia bilang, dah sekarang jalan sana. Jalan. Dapat berapa perjalanan, capek, ngantuk beberapa jam, istirahat. Besok paginya fajar terbit, dia sholat subuh. Jalan lagi, haus, lagi panas terik, sempoyongan. Ketika dia liatin ada sumur, dia minum banyak-banyak dari sumur itu. Mau bawa air nggak ada tempatnya, ya udah diminumin aja banyak-banyak tuh air di sumur. Dia mandi, dia wudhu. Lanjutkan perjalanan lagi. Lapar, haus, berhenti istirahat. Kaki mulai pecah-pecah, bibir mulai kering, kulit mulai terbakar. Jalan lagi kemudian. Sampai ketemu malam lagi. Besoknya lagi jalan, tambah terseok-seok. Ketemu kabilah, diminta makan, dia minta air, habis itu jalan lagi, gak nyampe, jalan kaki, berhari-hari, lebih dari seminggu teman-teman.
Kakinya udah tambah darah-darah. Dirobeknya sedikit kain yang dia pakai, dipakainya buat ngiket kakinya. Baju dia, pakaian dia yang asalnya putih, jadi udah nggak jelas warnanya. Rambut dia yang asalnya hitam, udah nggak jelas warnanya. Muka dia udah hangus, gosong. Badan dia udah kering. Sampai akhirnya dia pun mulai masuk. Dekat udah sama Madinah. Dia mikir, ketika mulai dia memasuki gerbang Madinah, dia istirahat sebelum itu. Duduk di situ. Ya ampun, saya nanti kalau ketemu sama Nabi ngomong apa ya? Kalau kayak saya berduaan gitu sama Nabi nih, saya kan bakal dateng ngadep nih sama Nabi. Saya bakal ngomong apa ya sama Nabi? Kayaknya Nabi juga gak segitu ingetnya sama saya. Kayaknya Nabi juga gak hafal nama saya. Saya bakal ngomong apa ya? Rasul, inget gak Rasul? Saya sebenarnya lebih cakep dari ini Rasul. Saya sebenarnya nggak gembel kayak gini nih Rasul. Saya jadi kayak gini karena perjalanan udah seminggu mau ke sini nih Rasul. Saya juga nggak semiskin ini sebenarnya. Apa ya kalimat yang saya bisa sampaikan kepada Nabi gitu? Kalau Nabi nanya, kamu siapa? Saya jawab apa ya sama Nabi? Saya hanya pecintamu wahai Rasul. Atau kalimat apa seharusnya yang saya sampaikan kepada Nabi Muhammad? Habis dah selesai dia istirahat, dia jalan lagi sampai dia mulai masuk gerbang kota Madinah. Deg-degan, deg-degan. Dia ketemu sama sumur, dia nyari-nyari. Di mana saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Oh, di masjid. Nabi udah selesai bangun masjidnya, itu kan udah beberapa bulan tuh. Nabi ada di masjid. Di mana masjidnya? Kasih tahu. Oh, alhamdulillah. Di jalan tuh. Dekat masjid ada sumur. Biasa orang para sahabat wudu apa di situ. Dia pun mandi dulu gitu, lumayan bersihin badan. Habis itu dia mulain. Dia bersih-bersihin mukanya, dibersih-bersihin kakinya, semua dia bersih-bersihin, dia wudu. Habis selesai itu dia baru mulai jalan. Teman-teman, berarti dia nggak buka baju, Ustaz Ahmadnya nggak pakai buka baju, akan telanjang kalau dibuka baju. Cuman itu, dia cuman punya 2 kain, dalam bahasa Arab namanya Dzulbijadain, pemilik 2 kain usang, pemilik 2 kain gembel. Dia masuk. Kemudian sambil dia masih mikir, dia nggak tahu. Ketika dia mulai masuk, mulai lagi istirahat di dekatnya Madinah, Nabi mulai cerita. Kata Nabi, ada nih kita punya teman. Dia itu udah masuk Islam. Pada tanggal sekian, lengkap Nabi kasih cerita. Lebih lengkap dari cerita saya tadi tuh. Kata Nabi, dia datang berulang-ulang kali ke Mekah. Sampai satu waktu dia datang gak ada saya, kata Nabi. Dia pun mulai galau hatinya. Karena rindu. Karena pengen bersama dengan kita. Akhirnya dia pun mulai jual-jual barangnya, kata Nabi.
Cerita lengkap Nabi. Pas dia udah lagi mau berangkat, ditangkep tuh sama orang-orang dari kampungnya. Satu namanya Fulan, satu. Nabi cerita dengan lengkap, detail. Sampai nama orang yang nangkep dia, Nabi Muhammad tahu. Orang-orang ngomong apa, dijawab sama dia apa. Orang itu ngomong apa lagi, dijawab apa lagi. Lengkap diceritain sama Nabi Muhammad. Sampai katanya Nabi Muhammad, dia pun mulai berjalan menuju saya. Padahal sudah tidak ada lagi apa yang dia punya selain 2 kain usang. Di hari pertama dia istirahat di apa? Disebutin sama Nabi Muhammad. Dia minum di mana? Disebutin sama Nabi Muhammad. Orang kayak lagi ngelihat film. Teman-teman sekalian, orang tersebut mulai jalan sambil mikir, saya mesti cerita apa sama Nabi Muhammad. Dia nggak tahu Nabi Muhammad sudah lengkap menceritakan tentang dirinya. Dia lagi mikir, saya kalau ditanya sama Nabi Muhammad, kamu siapa? Saya mesti jawab apa? Dia nggak tahu Nabi Muhammad kenal sama dia lebih daripada kenalnya dia sama Nabi Muhammad. Dia nggak tahu pecinta dikenali sama Nabi Muhammad. Pecinta dikenali sama Nabi Muhammad. Kalau kamu jadi pecinta, Nabi kenal sama kamu lebih daripada kamu kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kamu cinta nggak bisa dusta, teman-teman. Cinta soal rasa yang ada di dalam hatimu itu. Karenanya pertanyakanlah untuk nasibmu di akhirat nanti. Sebab siapa yang dikenali Nabi Muhammad hari itu, dia bakal selamat. Siapa yang mencintai Nabi Muhammad di dunia, di akhirat nanti ia akan bersama dengan Nabi Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak bersama denganku di surga. Cinta soal rasa. Tanya pada hatimu, adakah kamu cinta kepada Nabi Muhammad? Rasa itu sudah berbuat apa sama kamu? Bahkan buat bayar zakat, buat ngasih sedekah kamu berat. Buat umat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad kamu segitu beratnya. Buat baca salawat kamu segitu berat. Apa yang sudah cinta perlakukan kepadamu? Apakah kamu seperti Dzul Bijadain yang bahkan memberikan seluruhnya buat Nabi Muhammad, buat kebersamaan dengan Nabi Muhammad? Kamu apa yang sudah kamu tinggalkan untuk Nabi Muhammad? Adakah kamu sudah bisa meninggalkan dosa buat Nabi Muhammad? Adakah kamu sudah meninggalkan kebencian kepada umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad? Nih, kalau ada umat Nabi Muhammad nyakitin kamu, kalau ada umat Nabi Muhammad nyakitin kamu, dan kamu bilang, ya Rasulullah, saya disakiti sama Fulan bin Fulan. Wahai Rasul, dia umatmu. Ya Rasulullah, saya sakit hati kalau lihat pengen-pengennya saya, wahai Rasul. Rasanya saya pengen gak maafin dia. Rasanya saya pengen minta Allah balas kejahatan dia. Tapi saya ingat dia adalah umatmu, wahai Rasul. Dan kamu kepengen umatmu selamat. Karenanya, wahai Rasulullah, saya maafin dia untukmu ya Rasulullah.
Saya memaafkan dia karenamu wahai Rasul. Terimalah saya ya Rasulullah. Kamu meninggalkan kebencianmu kepada seseorang dari umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Kamu meninggalkan akhlak burukmu karena Nabi Muhammad. Kamu biasa suka marah-marah sama suami. Cobain. Kamu tiap kali pengen marah, kamu ingat, suami saya umatmu wahai Rasulullah. Pengen saya sih marah-marah sama dia, tapi dia umatmu wahai Rasulullah. Kamu gak pengen, pasti umatmu saya omelin mulu. Saya gak mau ngomel lagi sama suami saya karenamu wahai Rasulullah. Terimalah saya sebagai umatmu ya Rasulullah. Buat mak-mak yang suka gak sabaran ngadepin anaknya, ingat anakmu umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu sakitin anakmu, Nabi Muhammad bisa jadi merasa sakit hati darimu. Sebab anakmu adalah umatnya. Umatnya disakiti, Nabi Muhammad sakit hatinya. Maka kalau anak kamu lagi ada yang nyebelin, anak kamu lagi ada yang nyusahin, anak kamu lagi bener-bener menguji kesabaran kamu ngadepinnya, daripada kamu jewer, daripada kamu pukul, daripada kamu cubit, ingat ya Rasulullah, anak saya umatmu. Saya sebenarnya pegel sama dia wahai Rasul, saya sebenarnya kesel sama dia wahai Rasul, tapi dia umatmu. Kalau saya sakiti dia, engkau bisa jadi meninggalkan saya. Maka saya ninggalin kemarahan saya terhadap anak saya untukmu ya Rasulullah. Terimalah saya sebagai umatmu. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia masih lagi mikir aja gimana caranya. Saya kalau ketemu sama Nabi ini saya mau ngomong apa. Nabi ternyata udah ceritain semua tentang dia. Sampai ketika dia mulai masuk ke dalam masjid, Nabi udah berdiri. Sebelum dia masuk ke dalam masjid, Nabi udah berdiri. Nabi kemudian, sahabat melihat Nabi Muhammad berdiri, jalan tengah dikosongin sama para sahabat. Minggir para sahabat, nyiapin jalan kosong, tengah. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia pun mulai masuk masjid sambil masih berpikir kalimat apa yang akan dia sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nanya kepada dia tentang siapa dirinya, akan tetapi Nabi tahu dia lebih daripada pengetahuan dia tentang dirinya sendiri. Bahkan begitu dia masuk ke dalam masjid, Nabi Muhammad setengah berlari menuju sahabat tersebut seraya membentangkan kedua tangannya dan mengatakan kepadanya, ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang, selamat datang wahai yang kedua pakaian melekat di tubuhnya yang sekarang sudah tak lagi jelas warnanya. Ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin. Dia masuk ke dalam masjid, kemudian mendapati Nabi Muhammad sudah membentangkan kedua tangannya. Dia pun berlari menuju Nabi Muhammad dan keduanya berpelukan tepat di tengah-tengah masjid.
Ahlan wa sahlan bidal bijadin. Ahlan wa sahlan bidal bijadin. Tangisnya pecah. Dul bijadin. Tangisnya pecah dalam pelukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, saya tahu. Saya tinggalkan semuanya wahai Rasul. Saya tahu, kata Nabi. Saya tak punya apa-apa lagi wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, saya tahu, kata Nabi. Saya tahu. Maka datanglah. Di sisa umurmu teman-teman, datanglah. Selagi kamu datang dengan cinta, selagi kamu datang dengan rindu, selagi kamu menujunya tanpa ragu, dia akan menerimamu segembel apapun dirimu, seburuk apapun masa lalumu, sejelek apapun keadaanmu. Kabar gembira buat kita. Hati saya besar tiap kali ingat ini teman-teman. Bahwa dalam hidup saya punya Nabi Muhammad. Beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Ayo bismillah, bismillah. Bismillah. Tinggalin dosa, menempuh jalan taat. Dengan hati penuh cinta, merapat, mendekat kepada Nabi Muhammad. Tinggalkan dosa, kerjain taat, banyakin sholawat, mendekat kepada Nabi Muhammad. Hadiri majelis-majelis maulid, banyakin dengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad. Biar kamu tambah merapat, biar kamu tambah mendekat terus sejengkal demi sejengkal. Selagi kamu terus bergerak, kelak kamu akan sampai juga. Selagi kamu terus mendekat, kamu akan sampai juga. Jangan berhenti terus saja, jangan berhenti terus saja. Jangan pernah putus asa dari Nabi Muhammad. Jangan, terus jalan, terus jalan. Jangan pernah nyerah, terus jalan. Kayaknya susah nih saya mau jadi umatnya Nabi Muhammad. Kayaknya susah nih mau ninggalin dosa. Saya ngerjain lagi. Udahan aja dah. Jangan udahan. Teruslah bergerak, teruslah bergerak. Sebentar lagi. Saat ajalmu tiba. Bagaimana rasanya jika yang menjemputmu adalah Nabi Muhammad? Semua perjuanganmu akan berasa kecil. Semua usahamu kamu lihat menjadi tak seberapa. Tetaplah mencinta hingga kamu kelak dapat berjumpa. Tetaplah merindu hingga rindumu Allah bayar dengan temu. Yuk mari kita tutup majelis kita dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Yuk.
yang lagi diuji yang sabar, terus mendekat kepada Nabi Muhammad. Bisa jadi ujianmu yang sekarang adalah cara Allah mendekatkanmu dengan Nabi Muhammad. Bisa jadi. Kita baca salawat tibil qulub 8 kali. Kita niatkan biar hati kita pada sehat, biar pikiran kita pada sehat, biar badan kita pada sehat. Maulidnya masih baru tanggal 2, ya kan? Biar badan kita sehat, bisa hadir majelis-majelis maulid yang lain. Biar pikiran kita juga sehat, jadi kita bisa terus mendekat kepada Nabi Muhammad. Biar hati kita sehat, hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Yuk, yang masih ada air silahkan dibuka airnya. Yang airnya udah habis, jangan nyolong air tetangganya. Delapan kali sholawat tibil qulub. Bacakan juga, niatkan juga untuk yang sedang sakit-sakit di antara keluarga kita, di antara sahabat kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat ini, dengan keberkahan maulid ini, dengan keberkahan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sehatkan semua yang sedang sakit di antara kita insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودائما وعافيته أبدا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Al-Fatihah. Anallaha yashfina wa yashfi jami' mardal muslimin. Khususan silahkan sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah memberikan kesehatan padanya. Allahumma shfi ya syafi wa afi ya mu'afi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi. Shifaan la yughadiru saqaman wala alama bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakat hadal maulid ya Rabbi ya Allah. Ishfina ya syafi wa afina ya mu'afi. Ishfina ya syafi وعافنا يا معافي. اشفنا يا شافي وعافنا يا معافي. وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمنبس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا المجلس بركة مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك من الأقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من العافية أكملها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال. حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا محول الأحوال
hawil halana ila ahsanil hal wa'afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma, ahabba ilaina mimma siwakuma, ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, bekalkanlah hati kami dengan cinta kepadamu, cinta kepada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, muliakan hati kami dengan cinta padamu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, naikkan derajat hati kami di sisimu. Ya Allah, dengan kau karuniakan bagi hati kami rasa cinta padamu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah hati kami. Ya Allah, seburuk apapun hati kami. Ya Allah, pandanglah hati kami. Ya Allah, seburuk apapun hati kami. Ya Allah, pandanglah hati kami. Ya Allah, bahkan yang paling buruk. Ya Allah, berkenanlah, sudilah, pandang hati kami. Ya Allah, bahkan yang terburuknya. Ya Allah, letakkan di dalam hati kami rasa cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sehatkan hati kami. Ya Allah, agar hati kami mengerti siapa yang seharusnya dicinta. Ya Allah, sehatkan pikiran kami hingga pikiran kami mengerti kenikmatan mencintaimu, kenikmatan mengingatmu, kenikmatan mengingat kekasihmu Nabi kami Muhammad. Sehatkan badan kami. Ya Allah, agar kami lebih dapat menikmati kehadiran kami di majelis-majelis para pecinta. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampuni segenap dosa-dosa kami. Ya Allah, bahkan yang dosanya paling banyak. Ampuni dosa kami semuanya. Ya Allah, termasuk yang dosanya besar-besar. Ya Allah, ampuni dosa semuanya. Ya Allah, bahkan yang dosanya paling menjijikkan. Ya Allah, ampuni semuanya. Ya Allah, ampuni semuanya. Ya Allah, jangan jadikan hukuman dosa kami jauh dari Nabi Muhammad. Jangan kau jadikan hukuman dari dosa kami terpisah dari Nabi Muhammad. Jangan jadikan balasan dari dosa kami adalah kami terpisah dari rombongan Nabi Muhammad. Jangan. Ya Allah, ampuni saja dosa kami dan pastikan kami dan seluruh keluarga kami berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Ya Allah, hidupkan kami sebagai umat Nabi Muhammad, matikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Masukkan kami ke dalam kubur saat kami jadi umat Nabi Muhammad. Bangkitkan kami di padang mahsyar. Ya Allah, dan biarkan kami tetap sebagai umat Nabi Muhammad.
Ya Allah, saat umat digiring di belakang nabinya, ya Allah, tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad agar kami digiring di belakangnya, ya Allah. Jangan ada yang tertinggal, ya Allah. Kami dan seluruh orang-orang yang kami sayangi, kami dan seluruh keluarga kami, ya Allah, kami, orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudari kami, kerabat kami, sahabat-sahabat kami, jangan ada yang tertinggal, ya Allah. Jangan ada yang tersisa, ya Allah. Semua yang kami sayangi, suami kami dan semua orang-orang yang kami sayang, yang pernah satu majelis dengan kami, ya Allah, kumpulkan kami semuanya dalam rombongan Nabi Muhammad, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa adab. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami semuanya, ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan kami dengan kalimat tersebut dimanapun kami berada, biarkan tetap kami berada dalam kalimat tersebut. Ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka, pertemukan Nabi Muhammad dengan mereka, ya Allah, pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya Allah, berkahilah tempat ini, ya Allah, berkahilah pondok pesantren ini, ya Allah. Jadikanlah ya tempat turun hujan rahmat-Mu di atas muka bumi ini, ya Allah. Santri-santrinya, guru-gurunya, semua donatur-donaturnya dan siapapun yang telah turut serta hingga pondok pesantren ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, ya Allah. Balaslah mereka dengan seindah-indah balasan, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.